وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa berkumpul ya di tempat yang mulia, di rumah Allah, di waktu yang mulia, dan insya Allah dengan niat yang mulia pula. Kita berharap semoga senantiasa dibimbing melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga salawat terlimpah kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah juga termasuk kita umat beliau yang senantiasa berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita uraikan pada pagi ini seputar jamak dan qasar ya. Jamak dan qasar ini merupakan rukhsah ya, merupakan keringanan di dalam agama Islam bagi mereka yang memiliki kesulitan dalam melakukan sholat itu pada waktu yang telah dijadwalkan dan dalam kadar yang telah ditetapkan gitu, ya. Maka kalau kita lihat secara umum dalam Islam itu ada dua kategori ketika kita menjalankan satu ibadah. Ada yang dijalankan dengan ideal, itu yang nanti disebut sebagai azimah. Azimah ini adalah level tertinggi ketika kita menunaikan suatu kewajiban sesuai dengan prosedur dan ketentuannya. Tidak kita kurangi, tidak kita tambahkan gitu. Jadi udah seperti mana yang ditetapkan dalam agama, itu namanya azimah ya. Ada yang kedua, ini namanya rukhsah. Rukhsah itu ketika kita menjalankan satu perintah agama namun ya, kita mengambil level minimalnya. Level yang diringankan dalam ibadah itu ya. Kalau dalam konteks sholat misalnya ya, sholat dalam dalam kondisi biasa ya, artinya kita tidak menjamaknya, tidak mengqasarnya, maka itu disebut sebagai azimah gitu. Tapi kalau kita memilih jamaknya, memilih qasarnya, maka itu yang disebut sebagai rukhsah gitu ya. Nah, rukhsah ini sekalian memang baik ketika kita melakukan perjalanan atau tidak sedang dalam perjalanan gitu. Maka saya mulai yang pertama tentang sholat safar ya, atau sholat dalam perjalanan yang di mana setiap kita itu dibenarkan meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2 ya. Berarti itu terjadi pada sholat zuhur, asar dan isya gitu ya. Baik, pertama sekalian qasar gitu ya. Ini qasar secara bahasa artinya mengurangi atau meringkas gitu ya. Jadi mengurangi atau meringkas namanya qasar. Makanya disebut salat qasar karena dia meringkas dari yang 4 menjadi 2 gitu ya. Dan qasar ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi bermimpi gitu ya, bermimpi akan masuk ke Masjidil Haram, itu dengan kemenangan gitu. Ini Allah rekam dalam Al-Fath ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Allah telah membuktikan kepada nabinya tentang kebenaran mimpinya gitu ya. Bahwa Nabi la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirina ya. Jadi kata Allah, Nabi dan bersama dengan kaum muslimin benar-benar akan masuk ke Masjidil Haram dalam kondisi aman dan dengan kepala yang bercukur gitu ya. Muqassirina ya, ru'usakum wa muqassirin. Artinya Nabi diberitakan akan melakukan ibadah umroh gitu ya ke Masjidil Haram. Padahal
Kita tahu Nabi itu sempat diusir dari kota Mekah dan dilarang kembali gitu, ya. Beliau beserta dengan kaum muslimin nggak boleh. Bahkan ketika sudah kuat di Madinah mau berangkat umroh itu masih dihalang. Jadi ada di perbatasan itu dihalang oleh pasukan Abu Sufyan, nggak boleh masuk. Ya nggak boleh masuk. Padahal Nabi cuma ingin mau umroh aja. Ya, bahkan tidak bawa senjata, hanya bawa pedang musafir. Pedang musafir itu ya bukan pedang untuk perang. Jadi ya kalau kita tuh kayak ya untuk motor-motor rumput gitu. Jadi ya bukan pedang untuk perang. Makanya Nabi mengatakan kami tidak ingin perang, kami ingin ibadah gitu. Ya. Nah, jadi waktu itu bahkan ya kaum muslimin di Madinah tidak dianggap bukan sebuah entitas, bukan sebuah kekuatan. Nah, tapi kemudian hikmahnya ketika Nabi dilarang masuk ke kota Mekah, itu ada perjanjian. Nah, perjanjian boleh umroh tapi tahun depan. Gitu. Artinya walaupun Umar sempat marah gitu ya, ini kenapa kita udah kuat ini kalau kita serang aja Mekah ini habis Mekah waktu itu. Ya, tapi Nabi mempertimbangkan justru ingin masuk Mekah tanpa perang, gitu ya. Dan di antara hikmahnya adalah orang Quraisy Mekah yang tadinya tidak mengakui adanya Madinah dan Rasulullah dan Islam itu di Madinah, dengan adanya perjanjian kan mereka setuju. Islam boleh masuk ke kota Mekah tapi tahun depan. Itu mereka setuju, artinya mereka sudah mengakui adanya kekuatan Islam di Madinah. Itu kemenangan yang luar biasa. Gitu. Ya. Dan betul tahun depannya Nabi bisa masuk kota Mekah dengan aman, gitu ya. Nah, tapi karena dia sudah niat, gitu ya, mau umroh, gitu ya, mau niat umroh, tapi terhalang. Nah ini kan kalau niat umroh terhalang harus bayar dam. Apa damnya? Membayar seekor kambing. Ya, itu ketika kan sahabat udah tahu, ini kita sudah terhalang datang ke kota mana, datang ke Mekah untuk umroh. Ini harus segera bercukur gitu ya, dan simbolnya karena kita tidak bisa menyelesaikan ibadah umroh, maka harus menyembelih kambing. Itu nggak ada yang mau cukur rambut. Umar nggak mau, pokoknya lagi undung semua gitu ya, lagi ngambek gitu, Umar begitulah, artinya kita harus masuk kota Mekah nih, kita udah pakai ihram, udah siap-siap umroh, kenapa dilarang gitu ya. Nah, jadi dan Nabi sempat marah waktu itu karena tidak seorang pun sahabat yang mau mencukur rambutnya dan tidak ada seorang pun yang mau menyembelih kambing atau unta sebagai denda karena tidak bisa masuk umroh, tidak bisa masuk Mekah gitu. Kan begitu ya. Kalau kita sudah niat umroh, ini termasuk ibu-ibu juga, misalnya mau berangkat umroh, udah nyampe di kota Mekah, tiba-tiba haid, terhalang, maka bayar denda dengan menyembelih seekor kambing, karena dia tertunda umrohnya. Atau sama juga orang yang sedang sakit, ya terhalang, padahal dia udah niat ini, karena kalau sudah niat maka dia tidak boleh mundur. Kalau dia mundur juga maka dia bayar denda dengan seekor kambing dan mencukur rambutnya. Nah waktu itu nggak ada seorang pun yang sahabat yang mau cukur rambut karena masih marah ini kena ke Rasulullah ini. Kenapa kita nggak boleh masuk? Kata Ibunda Aisyah berpesan Nabi udah kamu aja yang ke Nabi yang memulainya. Maka Nabi mencukur rambutnya dan menyembelih kambing, barulah diikuti oleh para sahabat. Subhanallah. Jadi saking begitu ya, luar biasa ujian para itu. Nah ini dari segi bahasa, gitu ya. Adapun dari segi istilah, qasar itu adalah mengurangi bilangan rakaat sholat dari 4 menjadi 2. Jadi 4 menjadi 2 saja. Nah, tidak ada 2 menjadi 1,5 gitu ya, atau 1 maghrib jadi 1,5 enggak gitu ya. Jadi hanya dikurangi 4 menjadi 2 ya. Nah, apa dalil umat Islam itu diperbolehkan mengqasar sholat? Di antaranya Quran surah An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina." Kalau kalian sedang bepergian dalam perjalanan dan kalian bimbang ya, orang-orang kafir akan menyerang kalian ya, maka boleh kalian mengqasar salat ya
dan sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian gitu ya. Kemudian hadis dari Abu Ya'la bin Umayyah. Nah, ini juga perkataan Abu Ya'la yang berkata kepada Umar. Ya, kata beliau kepada Umar, ya Umar, ya. Kata beliau, bukankah ayat tadi itu kan turun dalam konteks kita bimbang, dianiaya oleh orang kafir, sehingga kita boleh mengqashar sholat. Kalau sekarang kan sudah aman, kan sudah tidak lagi itu ada kekuatan Mekah, kan sudah Nabi sudah wafat ketika Umar jadi khalifah, sudah besar Islam di Madinah, Mekah semuanya Muslim, ya. Maka kata Abu Ya'la kan sudah tidak lagi ada kebimbangan itu. Jadi katanya apakah qashar itu masih berlaku atau tidak? Maka apa kata Umar? Ajibtu mimma ajibta. Ya, saya juga pernah pernah heran seperti yang kamu herankan gitu, tentang bolehnya kita mengqashar salat, dan aku sudah pernah bertanya langsung, kata Umar, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ini. Artinya ketika sudah aman, apakah masih boleh qashar atau tidak? Maka apa kata Rasul? Shadaqatun. Itu qashar itu sedekah dari Allah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Ya, karena qashar itu sedekah dari Allah, maka terimalah sedekahnya. Gitu. Subhanallah. Ya, jadi begitu. Maka boleh jadi zaman berubah, kondisi berubah, ketika dia diawalkan disyariatkan, tidak berarti hilang syariatnya. Contohnya apa sekalian? Azan 2 kali di Madinah. Azan 2 kali di Madinah ketika hari Jumat. Pada masa Nabi azan 1 kali Jumatan itu. Pada masa Abu Bakar 1 kali. Pada masa Umar 1 kali. Kapan mulai 2 kali? Pada masa Utsman. Ketika masjid sudah semakin besar, orang Islam sudah tinggalnya berjauhan, dan belum ada mikrofon ketika itu. Kata Utsman, udah kalau gitu azannya 2 kali, 1 azannya di masjid, 1 azan itu di gerbang kota, biar orang Islam dengar. Pertanyaannya adalah, ketika hari ini sudah ada mikrofon, gitu ya, orang sudah punya handphone, sudah punya TV, ya, sudah tahu live kapan azan, gitu ya, apakah kembali ke 1 kali azan saja? Kata ulama, tetap disyariatkan 2 kali gitu, azan kalau Jumat gitu. Walaupun diperbolehkan masjid-masjid ya azan seperti mana azannya Rasul, azannya Abu Bakar, azannya Umar. Tetapi syariat 2 kali azan itu tidak dihapuskan. Ya, karena dia telah ditetapkan. Jadi ketika dia telah ditetapkan, tidak berarti berubah kondisinya, berubah hukumnya. Tidak selalu. Tidak selalu berubah hukumnya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar, ya, beliau berkata, aku pernah membersamai Nabi dalam sebuah perjalanan, dan Nabi dalam safar tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat. Artinya beliau selalu mengqashar sholatnya ketika sedang bermusafir. Ini dalil ya, dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang syariat mengqashar sholat. Pertanyaannya adalah, hukumnya apa Ustaz? Apakah harus diqashar, atau sunnah, atau pilihan aja? Yang qashar silakan qashar, yang enggak silakan tidak qashar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini memang ulama punya 3 pendapat. Ya, mengapa bisa berbeda? Dalilnya sama, ya karena Nabi tidak mengatakan secara verbal, lisan, mengqashar itu wajib, itu nggak ada kalimat itu. Yang ada adalah perbuatan Nabi. Nah, perbuatan Nabi itu disimpulkan oleh para ulama yang berkapasitas, itu dengan hukum-hukum fikih. Ya. Nah, maka pendapat yang pertama, ini pendapat ulama Hanafi, mengatakan mengqashar sholat hukumnya wajib. Artinya kalau orang musafir tidak mengqashar sholatnya berdosa. Berdosa kalau tidak diqashar sholatnya. Gitu, ya. Nah, ini seperti mana
sebagaimana pada hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Furidat as-salatu rak'ataini fil hadari was safari, fa uqirrat salatu safari wa zida fi salatil hadari." Ya. Dulu kata Nabi, salat ketika diturunkan di awal-awal syariat salat ya, itu 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, gitu ya. Kemudian isya 2 rakaat, gitu. Jadi dulu zuhur, asar, dan isya itu 2 rakaat tadinya, sebelum ditambah. Jadi ketika turun, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, yang 5 waktu itu, zuhur, asar, isya 2 rakaat, masing-masing 2 rakaat. Nah, kemudian kata Rasul, ukirrat salatus safari, kemudian untuk yang safar, yang dalam perjalanan udah tetap 2 rakaat. Tapi kalau yang tidak sedang safar ditambah 2 rakaat. Nah, itulah sejarah sholat zuhur, asar, isya masing-masing 4 rakaat karena tidak dalam perjalanan. Ini dalilnya, gitu ya. Nah, jadi kalimat yang Nabi gunakan ukirrat, nanti ditetapkan. Maka ulama Hanafi mengatakan dia wajib qasar, kalau enggak berdosa. Makanya rata-rata ya orang-orang India, Pakistan, Turki, itu kalau mereka safar, mereka mengqasar sholat karena wajib, berdosa kalau tidak diqasar. Gitu. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat ulama Maliki, ya, Mekah, Madinah, ya, Maroko, Libya, ini bermazhab Maliki. Beberapa negara Eropa ya mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi tidak berdosa kalau tidak dikerjakan. Tidak berdosa kalau tidak dikerjakan. Nah, ini seperti tadi hadis dan dalilnya dari Abdullah bin Umar yang mengatakan ya Nabi biasanya melakukan sholat itu 2 rakaat dalam safar. Gitu, ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, nah ini pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa qasar itu hukumnya rukhsah, pilihan sifatnya. Ya, artinya dia tidak wajib, tidak pula sunnah dalam arti lebih besar pahala orang yang menjamak qasar dibanding yang tidak jamak qasar. Nah, ini pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Gitu, ya. Pilihan aja. Jadi ketika orang menjamak qasar tidak berarti pahala mereka lebih besar dibanding yang sholatnya biasa aja. Itu. Apa dalilnya? Dalil ya hadis Muslim tadi bahwa jamak qasar itu kata Nabi sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah. Kan sedekah itu ya pemberian sukarela gitu. Yang kedua, juga ada hadis yang dipakai itu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam sebuah perjalanan Nabi pernah safar bersama Ibunda Aisyah. Nabi menjamak mengqasar sholatnya dan beliau tidak puasa. Waktu itu sedang Ramadan, beliau tidak puasa. Ya. Ibunda Aisyah itu tetap sholatnya tamam dan tidak jamak qasar. Zuhurnya 4, asar, pada sedang musafir ini, dan dia tetap puasa. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, qasarta wa atmamtu, kamu qasar, saya tamam sholatnya. Aftarta wa sumtu, kamu berbuka, saya puasa. Kata Nabi, ahsanti, pilihanmu telah tepat. Gitu. Artinya Nabi tidak mencela Ibunda Aisyah yang memilih tetap tamam sholatnya, tidak mengqasar dan tetap puasa. Nah, itulah yang disimpulkan oleh para ulama Syafi'i dan Hambali bahwa jamak qasar itu bukan suatu kewajiban, bukan pula sunnah. Nah, tapi dia rukhsah aja, pilihan, silakan. Yang mau ambil silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Gitu, ya. Nah, apa dasar syariat qasar ini atau mengapa disyariatkan? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, daf'ul masyaqqah, menghindari kesulitan. Kan kita kalau safar itu kan umumnya jaraknya jauh, ya, kemudian banyak bawaan, banyak pekerjaan, belum lagi kelelahan, gitu ya. Maka ada daf'ul masyaqqah. Islam itu masya Allah selalu memberikan solusi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taisir, memudahkan. Karena kan kita kadang-kadang kalau safar itu ya ada banyak lah
amanah dan hal-hal yang perlu diselesaikan, maka dengan adanya qasar itu memudahkan kita. Yang ketiga, targhib fi ada'il faraid, memotivasi orang tetap melaksanakan sholat fardu walaupun dalam kondisi lelah capek di perjalanan. Gitu. Karena kalau udah capek lelah kemudian sholatnya 4 rakaat itu kan berat gitu ya, pada waktunya. Maka itulah adanya syariat qasar agar orang tetap termotivasi melakukan amal soleh dan kewajiban walaupun dalam kondisi safar. Baik, nah tapi Bapak Ibu sekalian, qasar itu ada syaratnya, ya, ada persyaratannya. Gitu ya, baik, kita akan uraikan. Ini persyaratan. Ya, yang pertama, orang yang boleh mengqasar salat orang yang telah berniat safar. Harus ada niatnya. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk, harus niat safar. Nah, ketika dia sudah berniat safar, dalam safar itu dia boleh mengqasar salat. Kemudian kalau jumhur mayoritas para ulama, safar yang dia lakukan yang boleh mengqasar salat safar yang untuk tujuan kebaikan, pekerjaan, silaturahim, mau belajar, ketemu mitra kerja, rekan bisnis, ya, apapun itu yang penting baik. Tidak boleh untuk tujuan maksiat. Nah, kalau mau beli narkoba di Thailand misalnya, nggak boleh, nggak boleh dapat rukhsah itu. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama. Walaupun ulama Hanafi mengatakan ya itu tidak jadi standar. Yang namanya dia musafir, mau dia maksiat, mau dia tidak maksiat, itu urusan dia kepada Allah. Tapi dia sudah boleh menjamak mengqasar salat. Nah, ini pendapat ulama Hanafi. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, jumhur mayoritas para ulama, ya, ini memang yang paling pertengahan. Minimal jarak perjalanan orang boleh menjamak mengqasar salat 89 km. 89 km. Ya. Kalau mazhab Hanafi lebih berat. Ya, itu harus 3 hari 3 malam. Baru boleh jamak qasar. Bagaimana 3 hari 3 malam? Ya. Artinya kalau cuma ke Jakarta sehari malam nggak boleh jamak qasar. Hanya boleh jamak qasar di perjalanan. Gitu ya. Artinya selama tidak memenuhi persyaratan maka dia tidak boleh jamak qasar. Jadi harus minimal dalam mazhab Hanafi 135 km atau 3 hari 3 malam. Ini agak berat. Maka pendapat yang pertengahan itu pendapat jumhur 89 km. Ya. Nah, ini sebagai bandingan ada pendapat di luar 4 mazhab, ya, tidak ada jarak minimal safar. Nah, ini saya sebutkan. Mungkin di Jawa Barat ada satu ormas tertentu yang mengqasar salat. Nah, walaupun mungkin jaraknya cuma dari Jakarta ke Garut gitu misalnya, ya, dari Bandung ke Garut gitu, atau dari Garut ke Pangalengan gitu misalnya, itu kan dekat jaraknya gitu, ya, atau ke Banjaran, itu kan kalau dihitung kan belum nyampe kilometernya. Tapi ada ormas di Jawa Barat yang kemudian menjamak mengqasar salatnya. Nah, ini diantara pendapat yang dipakai adalah pendapat Daud Az-Zahiri. Ini mazhab di luar 4 mazhab. Jadi memang tidak direkomendasikan. Nah, tapi perlu disampaikan sebagai wawasan saja agar kita ya juga mentolerir dan menghargailah perbedaan itu. Jadi itu kan tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Nah, jadi kalau kita mau dapat qasarnya ya tidak bermakmum kepada orang yang mukim, cari orang yang musafir juga. Karena kalau kita musafir bermakmum kepada orang yang mukim ya harus tamam sholatnya. Dia 4 ya kita harus 4 juga. Jadi nggak bisa dikurangi. Nah, gitu ya. Misalnya kita gabung nih, dia lagi sholat isya, kita belum sholat isya, dia mukim, kita musafir, gitu ya. Baru dapat 2, gitu ya. Kita wajib nambah 2 lagi. Ya, walaupun kita musafir, mengapa? Karena kita bermakmum kepada yang mukim. Yang kelima, niat qasar tiap sholat. Nah, jadi kalau mau qasar itu harus tiap sholat. Jadi kalau kita jamak qasar itu misalnya zuhur asar gitu ya, maka niatnya ketika mulai sholat zuhur dan ketika mulai sholat asar. Masing-masing punya niat sendiri-sendiri gitu, ya. Apakah takdim atau takhir. Kemudian melewati batas tempat tinggal, ya, melewati batas tempat tinggal. Ini kata para ulama, ya kita perkirakan saja. Gitu ya, memang kalau bunyi nas fikinya
inda khurujihi fi akhiri buyuti qaryati. Nah, gitu kira-kira. Jadi dia sudah boleh menjamak mengqashar salat ketika dia sudah meninggalkan rumah terakhir di kampungnya, rumah yang paling ujung. Tapi kan susah juga kita patokannya gitu ya. Kalau komplek kan terlalu kecil. Kalau kelurahan karena kita nggak tahu tuh rumah siapa yang paling ujung gitu. Kata ulama ya sebenarnya dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing saja. Ada satu solusi misalnya karena 89 km itu adalah jarak yang kita boleh menjamak qashar, maka lewati separuh dulu. Berarti kalau kita bagi dua sekitar berapa itu? Ya 44 kilo gitu ya. Nah, setelah lewat itu baru kita boleh jamak qashar. Walaupun sebenarnya itu udah pasti bisa jamak karena kita kan umumnya telah meninggalkan kampung kita, gitu ya. Nah, jadi kalau yang disepakati oleh para ulama, yang penting dia telah meninggalkan kampungnya. Ya mungkin kampungnya dihitung mungkin kota Bandung atau Bandung Raya gitu ya, udah ditinggalkan, maka dia sudah boleh menjamak mengqashar salat gitu. Nah begitu pula ketika dia udah pulang sama. Nah, jadi kalau dia sudah nyampe di rumah pertama di kampungnya udah nggak boleh jamak qashar lagi. Nah, jadi kalau bapak ibu dari Jakarta atau dari mana gitu udah cari dulu rest area gitu ya. Nah, jadi kalau mau qashar gitu, karena kalau udah nyampe pulang ke rumah nggak boleh qashar lagi. Yang ada jamak. Nah, jamak nanti kita bahas, gitu ya. Nah, jadi kalau qashar itu dia hanya keistimewaan privilege yang Allah berikan kepada orang yang musafir aja. Nggak boleh selain musafir, gitu, ya. Nggak boleh selain musafir, harus musafir, gitu, ya. Nah, jadi pastikan kalau kita mau qashar, kita belum nyampe ke rumah. Karena kalau kita nyampe ke rumah, maka sudah tidak ada harapan mengqashar lagi, gitu, ya. Berikutnya, Ustadz, berapa lama kita boleh mengqashar sholat? Nah ini sering, berapa lama kita boleh mengqashar sholat? Gitu, ya. Baik. Jadi memang secara umum para ulama itu punya beberapa pendapat. Mengapa ada perbedaan, Ustadz? Karena sekali lagi Nabi tidak pernah menyebut durasinya. Jamak qashar itu 4 hari atau 10 hari itu nggak ada kalimat itu. Yang adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi menjamak mengqashar sholat itu yang disimpulkan oleh para ulama. Nah ternyata Nabi menjamak mengqasharnya beda-beda harinya. Maka berbedalah kesimpulan para ulama. Jadi jelas ya. Agar kita paham nih mengapa ada perbedaan di kalangan para ulama. Jadi perbedaan itu ya biasa aja. Gitu. Yang pertama, ini umumnya pendapat ulama Syafi'i ya mengatakan bahwa orang yang tidak berniat mukim di tempat yang dia tuju itu, maka sepanjang di perjalanan dan sepanjang dia di tempat itu belum pulang ke rumah, dia boleh menjamak mengqashar sholat selama 4 hari 4 malam. Selama 4 hari 4 malam. Jadi kalau bapak ibu lagi ke rumah keluarga atau liburan ke Jakarta misalnya, maka selama tidak berniat tinggal di Jakarta, kita boleh menjamak mengqashar sholat sepanjang perjalanan dan sepanjang di Jakarta berapa lama? 4 hari 4 malam. Ustaz, tapi saya berniat pindah ke Jakarta misalnya, berniat mukim di Jakarta, maka hanya boleh menjamak mengqashar di mana? Di perjalanan. Nyampe di Jakarta, walaupun itu mungkin kita baru pindah hari pertama, maka kita sudah harus sholatnya tamam, sempurna sholatnya. Karena itu bukan lagi tempat musafir kita, sudah tempat tinggal. Ya. Nah, jadi begitu. Itu terkait pendapat yang pertama, gitu ya. Kemudian ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta para ulama Syafi'i dan ulama Malikiyah. Pendapat yang kedua, ini pendapat Abu Hanifah dan Al-Thawri. Nah, ini sampai 15 hari. Sampai 15 hari. Ya, saya pernah ikut sebuah kegiatan internasional ya, dihadiri oleh banyak peserta mancanegara. Nah, itu ada para ulama kita yang sholat sampai 15 hari jamak qashar. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat Abu Hanifah dan pendapat Al-Thawri. Ya, ini masuk dalam kategori pendapat 4 mazhab.
Jadi sampai 15 hari. Kemudian pendapat yang ketiga 19 hingga 20 hari. 19 sampai 20 hari. Gitu ya. Kalau yang 20 hari ini seperti kata Ibnu Qayyim, ketika Nabi mengepung Tabuk. Tabuk ini kan kampung orang Yahudi. Ketika melawan orang Yahudi, itu kata sahabat, kami mengepung Tabuk selama 19 hingga 20 hari dan selama itu Nabi menjamak mengqashar salatnya. Subhanallah, 20 hari. Gitu ya. Nah, ini sekalian merupakan pendapat di kalangan para ulama. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin sebut angkanya, ada 4 hari, 15 hari, 19 hari, atau 20 hari. 20 sampai maksimal 20 hari merupakan pendapat ulama 4 mazhab. Yang tidak ada batas waktu itu di luar pendapat 4 mazhab. Nah, jadi biar tahu Bapak Ibu, biar tidak kaget gitu ya. Ini terutama ya orang-orang dari Turki, dari India, dari Pakistan ya. Dulu saya punya sahabat ketika kuliah di Kuala Lumpur itu sedang program doktoral ya. Beliau sudah 2 tahun tinggal di Malaysia. Sudah 2 tahun menetap di Malaysia dan tidak pernah sholat Jumat. Saya tanya kenapa nggak sholat Jumat? Saya jamak qashar dengan asar katanya. Jadi dia tidak sholat Jumat tapi diganti dengan zuhur dan asar. Padahal sudah 2 tahun tinggal di Kuala Lumpur. Gitu. Ya, nah, itu memang ada pendapat yang tidak ada batas waktu. Tapi itu di luar pendapat 4 mazhab. Ya itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang awam maka kita seperti mana kata ulama hanya direkomendasikan sholatnya mengikuti pendapat ulama 4 mazhab. Ya, jadi pilihannya 4, 15, 19 dan 20 hari. Jadi maksimal 20 hari. Nah, ini untuk sholat qashar. Yang kedua sekalian sholat jamak. Nah, jamak Bapak Ibu sekalian secara bahasa maknanya menggabungkan, menyatukan atau mengumpulkan. Itu jamak. Adapun secara istilah mengumpulkan 2 sholat yang waktunya berbeda dalam satu waktu, baik di waktu sholat yang pertama atau di waktu sholat yang kedua. Ya, di waktu sholat yang pertama kita kenal dengan jamak takdim, yang di waktu kedua kita kenal dengan jamak takhir, jamak yang diawalkan dengan jamak yang diakhirkan. Dan jamak ini hanya berlaku zuhur dan asar, maghrib dan isya, ya tidak berlaku pada subuh. Dalilnya hadis Imam Muslim ya, ini disebutkan dari Anas bin Malik, Nabi dikatakan bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan sholat zuhurnya sampai waktu asar, kemudian istirahat dan menjamak sholat keduanya zuhur dan asar, gitu ya. Nah, dari sahabat Muaz bin Jabal, beliau berkata kami keluar dalam perang Tabuk bersama Nabi dan beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak, begitu juga maghrib dan isya secara jamak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau qashar itu hanya untuk orang yang musafir, tidak dengan jamak. Nah, jamak itu selain untuk musafir, juga untuk orang yang berada pada situasi yang kesulitan. Contohnya sedang ibadah haji, sedang ibadah umroh, ya. Walaupun dia tidak sedang safar, orang Mekah itu boleh jamak kalau memang dia ada di kota Mekah, gitu ya. Atau kita yang sudah menetap di kota Mekah, gitu ya. Atau orang yang sedang sakit, atau ada orang yang sedang dalam kondisi yang terdesak, emergensi, darurat, ya, insidentil, itu boleh, ya. Nah, di antaranya misalnya polisi, tentara, ya, satpam, ya, kemudian pengantin baru, ya. Kemudian keluarga itu diperbolehkan, ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, jamak ini diberikan sebagai rukhsah keringanan. Yang penting dia tidak boleh dawam, tidak boleh keterusan. Tiap hari jamak nggak boleh, gitu ya. Misalnya Ustaz saya sekali-kali itu karena ngejar kereta, ngejar pesawat, ngejar kapal, ya jamak. Gitu. Padahal ya mungkin boleh jadi saya bisa sholatnya tetap, itu boleh. Yang penting dia tidak boleh dawam. Jadi jamak itu sebenarnya takarannya tidak standar, tapi dikembalikan kepada kita masing-masing. Jadi nggak bisa kita mengatakan kamu nggak boleh jamak, nggak bisa begitu.
Jadi yang bisa menetapkan boleh jamak atau tidak kita sendiri. Gitu. Jadi kita kalau memang kesulitan, kepayahan, boleh menjamak sholat. Gitu. Boleh menjamak sholat, walaupun tidak musafir. Yang penting tidak boleh terus-terusan. Setiap hari jamak nggak boleh gitu ya. Alasan macetnya itu Bandung, tapi memang macet gitu. Okay. Baik. Ini gambar sekalian ya. Jadi kalau sholat kalau qashar tadi 4 rakaat jadi 2. Kemudian kalau jamak ya kita menggabungkan 2 waktu sholat ya, zuhur, asar, maghrib, isya, baik secara takdim ataupun secara takhir. Nah, jamak juga punya beberapa persyaratan ya. Untuk jamak takdim, jamak yang diawalkan Bapak Ibu sekalian, yang pertama sesuai urutan sholat. Nah, kalau kita jamak takdim, gitu, sesuai urutan sholat, gitu. Nah, jadi kalau kita memang mau jamak zuhur asar ya zuhur dulu baru asar, maghrib isya ya maghrib baru isya, jadi nggak boleh dibalik. Gitu. Kalau kita jamak takdim, niat jamak sejak awal. Nah, jadi bukan di perjalanan. Tapi memang kita udah berniat ini. Makanya Bapak sekalian, sebelum berakhir waktu kita sudah harus berniat jamak. Jangan sudah habis waktu zuhur kita baru berniat jamak. Nggak boleh. Itu udah lewat, itu berdosa udah kita. Jadi Bapak Ibu sudah harus memperkirakan ini kayak kesulitan ini sholat zuhur sekarang gitu. Maka langsung niatnya udah saya jamak nanti dengan asar. Begitu. Jadi jangan sudah habis waktu zuhur, habis waktu maghrib, kita baru berniat mau jamak, udah berdosa dulu. Jadi ketika kita udah perkirakan, pastikan niatnya itu ketika waktunya masih ada. Ketika bersambung, nggak boleh jamaknya di break dulu dengan makan makan bakso, nggak boleh. Ya, harus langsung. Jadi begitu zuhur langsung asar, begitu maghrib langsung isya. Tidak boleh ada jeda. Kalau kita mau jamak, kan jamak mengumpulkan. Kalau dia dikumpulkan maka tidak boleh ada jeda. Dan masih dalam perjalanan kalau musafir ya. Kalau jamak takhir, niat mentakhir sejak waktu awal dan masih dalam perjalanan. Nah, kalau jamak takhir ya kita menyesuaikan. Kalau ketemu jamaahnya sedang isya, ya kita isya dulu. Nanti baru nyusul maghribnya. Kalau kita nyampe di lokasi ikut orang yang sedang asar ya asar dulu, berarti baru zuhur. Itu boleh begitu. Kalau memang kita ikut dengan jamaah yang sedang melakukan sholat yang kedua, itu kita boleh mengakhirkan tidak urutan, gitu ya. Tapi kalau kita yang sendiri menentukan, maka wajib ditentukan waktunya. Ya. Sama juga ketika Bapak Ibu nyampe di Jakarta waktu isya, tapi kita sendiri yang menentukan, maka kita maghrib atau isya dulu? Maghrib dulu. Gitu. Jadi tidak isya. Isya itu dilakukan kalau kita gabung ke jamaah yang sedang isya, baru isya. Tapi kalau kita sendiri yang memulai, kita mulai dari maghrib baru isya, walaupun sudah masuk waktu isya. Ya. Baik Bapak sekalian, demikian penjelasan seputar jamaah qashar ya. Semoga kita mendapatkan gambaran terkait dengan ketentuan dan syariat jamaah qashar. Maka kita persilakan Bapak Ibu yang mau nanya, silakan dari pendahulu yang silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kasus misal di perjalanan nih di Jakarta gitu ya. Jadi kita selesai pertemuan itu menjelang asar. Nah, target ke misal ke mes atau ke tempat yang dituju itu misal jam 4 harusnya bisa sholat asar gitu ya. Tapi karena macet dan lain hal itu sampai menjelang maghrib gitu. Menjelang maghrib atau udah maghrib? Menjelang maghrib lah gitu. Nah, tapi itu belum sholat asar nih. Nah, itu apa yang dilakukan? Yang harusnya dilakukan apa? Sholat qashar asar qashar atau gimana gitu? Ada lain, silakan kita kumpul dulu. Ya. Kalau dalam perjalanan sebenarnya masih ada waktu kita untuk melaksanakan sholat secara sempurna gitu ya. Tapi musafir.
kita boleh kosor atau jamak gitu ya. Terus apa? Jadi kita juga pakai kendaraan sendiri gitu, juga bisa memanfaatkan gitu ya, kosor atau jamaknya. Kemudian tadi ya, mungkin bisa dijelaskan lagi, boleh tidak jamak dan kosor di rumah sebelum berangkat dalam perjalanan, kemudian sebaliknya setelah pulang dalam perjalanan gitu ya, jamak atau kosor. Kemudian bagi yang profesinya sehari-hari kerja di perjalanan itu, Ustaz, di kereta atau di pesawat setiap hari melakukan perjalanan, itu apakah harus normal? Boleh. Yang pertama asar gitu ya. Jadi maka kalau dia tidak musafir nggak boleh kosor. Kalau musafir nggak boleh kosor. Tapi kalau dia musafir boleh kosor. Kosor itu tidak harus dengan jamak ya. Boleh kosor aja. Gitu. Boleh kosor aja. Yang penting dia musafir. Kan kosor itu hanya boleh bagimu musafir. Gitu. Jadi kalau tadi memang dia di Jakarta itu dalam status sebagai musafir, ya, kemudian kan dia mau pulang nih. Tadi mungkin karena ikut sholat zuhur dengan peserta lain gitu ya, mungkin belum asar, kan artinya dia harus asar langsung di situ kalau memang dia musafir gitu ya. Ya mungkin lah dalam situasi dia nggak kosor gitu ya, dia nggak kosor, kemudian mau pulang ke mes gitu ya, ternyata ya terjebak macet gitu ya, nyampe mungkin di mes mungkin hanya waktu beberapa menit aja gitu ya. Nah itu kalau memang dia boleh kosor kalau memang dia musafir. Persoalannya adalah bagaimana kalau dia tidak musafir? Kalau dia tidak musafir, ya maka tetap wajib 4 rakaat. Tetap wajib 4 rakaat. Kalau memang keterlambatan itu tidak disengaja, maka dia tidak dianggap berdosa. Tapi kalau dia sengaja, dia udah tahu nih, kan nggak bakal sempat kejar itu kalau dia maksa pulang ke mes gitu ya, karena pasti mentok maghrib. Dan dia ada kesempatan untuk berhenti sholat asar misalnya gitu ya, maka dia berdosa karena melalaikan sholat gitu, ya. Tapi kalau memang dia sudah estimasi, insya Allah sempat, tapi di luar prediksi macet tidak terurai misalnya, dia tidak berdosa. Kan Allah Maha tahu kita itu sengaja atau tidak. Jadi kalau dalam bab jamak kosor kita jujur aja dengan Allah. Kita nggak ngomong aja, Allah tahu kan, gitu. Apa yang terlintas, apa yang terencana, Allah tahu gitu. Ya, jadi kalau memang tidak sengaja maka tidak berdosa. Tapi tetap kalau tadi dia tidak musafir wajib 4. Jadi nggak boleh kosor. Kalau dia musafir maka boleh dia mengkosor asarnya 2 rakaat saja. Gitu. Di mobil boleh? Di mobil, ya di mobil baik. Di mobil sekalian, memang di mobil ini sholatnya ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya. Mengapa? Karena memang Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Nabi itu hanya melakukan sholat sunnah, gitu ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau hari ini kita melakukan sholat fardu di atas kendaraan? Makanya ada khilaf terkait dengan boleh apa tidak. Sebagian ulama mengatakan ya boleh. Yang penting nanti konsekuensi setelah dia sholat, gitu ya. Jadi misalnya Imam Syafi'i misalnya, kata beliau boleh sholat di atas kendaraan, tapi wajib diqodho. Ada namanya sholat hurmatan lil waqti, sholat menghormati waktu. Bapak Ibu kalau pernah ke Malaysia atau ke Lumpur gitu ya, itu biasa, itu sudah fatwa resmi negara mereka, sholat menghormati waktu. Karena bagi mereka tidak sah sholat di atas kendaraan. Ya, jadi kalau sholat di atas kendaraan harus sempurna berdirinya. Kalau sempurna baru sah. Jadi harus berdiri, harus ruku, kalau sudah sempurna gerakannya, baru dia tidak perlu diqodho. Pertanyaannya adalah kalau di mobil nggak mungkin berdiri gitu. Kalau mobilnya sedan atau itu kan nggak berdiri gitu. Ya, maka dia wajib diqodho. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Gitu. Ya. Kemudian kalau pendapat Imam Ahmad, udah tidak sholat karena di atas kendaraan, di pesawat udah nggak sholat ya. Kapan sholat? Diqodho nyampe di lokasi. Kalau dia sehari udah 5 kali sholat dia qodho. Nah ini jadi saking bimbangnya para ulama melakukan
Nabi lakukan. Jadi mereka lebih baik mengqadha daripada melakukan perbuatan yang tidak Nabi lakukan. Jadi luar biasa itu ulama Hambali, hati-hati dalam bab itu gitu. Nah, kalau Imam Malik gitu ya, atau sebagai ulama Hambali itu mengatakan yang penting kita udah berupaya sholatnya sedekat mungkin lah, artinya tidak sepenuhnya kita duduk ya, tapi berupaya untuk bisa sempurna. Kalau berdiri nggak mungkin, maka sujud itu kalau bisa betul-betul kena tempat sujud gitu. Karena kan yang jadi perbincangan itu adalah ketika dia duduk tidak sempurna gerakannya. Itu persoalannya. Kalau di pesawat, di kapal, di mobil kita bisa sempurna, ulama tidak berbeda pendapat, sah sholatnya. Yang menjadi perbedaan ketika dia tidak sempurna berdiri, itu persoalannya. Jadi kalau di kereta api sekarang sudah ada tempat sholat, ya nggak ada masalah. Nah, cuma kalau duduk, itu yang jadi persoalan. Ada khilaf, begitu ya, ada khilaf. Tidak mengatakan tidak boleh, tapi ada khilaf. Artinya sebagian ulama memperbolehkan dengan persyaratan dikodok lagi. Sebagian mengatakan tidak dilakukan sholat, tapi dikodok setelah nyampe di lokasi. Yang ketiga mengatakan udah sholat sebisa mungkin sempurna dan tidak perlu dikodok. Nah, kita pernah jelaskan pada bulan lalu ya seputar yang pakai APD, masih ingat nggak? Nah itu ya, ada berapa pendapat itu? Masih ingat nggak? Ada 4 pendapat ya. Pendapat Abu Hanifah, masih ingat? Kan orang kalau pakai APD kan tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, bahkan mungkin dia tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna. Gitu. Maka kata Abu Hanifah, dia tidak wajib sholat tapi wajib kodok waktu itu. Nah, itulah yang dipakai termasuk pada bab tadi. Udah dia kodok nanti sampai di lokasi aja. Tidak wajib sholat ketika itu, karena dia tidak mungkin sholat, tidak bisa memenuhi persyaratan, tapi wajib kodok. Kalau Maliki, ini yang paling ringan, tapi saya timbang nanti kalau dipakai sembarangan gitu ya. Tidak wajib sholat dan tidak wajib kodok. Imam Syafi'i yang paling ketat, wajib sholat apa adanya dan wajib kodok. Berat. Nah, pendapat yang keempat Hambali, wajib sholat semampunya dan tidak wajib kodok. Maka sama tadi kondisi itu, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya kalau saya termasuk dalam bab ini memilih pendapat yang keempat. Gitu. Jadi saya tidak, dulu ketika di Malaysia sempat pakai pendapat Syafi'i gitu ya, karena ya mungkin tidak banyak kesulitan gitu ya, lebih hati-hati. Tapi ya sekarang karena banyak perjalanan gitu ya, kalau harus mengkodok dulu berat juga gitu ya. Maka kita bisa mengambil pendapat yang paling yang paling pertengahan. Hamba itu pertengahan. Artinya sholat semampunya, ya kalau bisa dia hanya bisa duduk, dia duduk aja dan tidak wajib kodok. Misal kodo itu kodonya di asar ketemu asar atau asar ketemu maghrib. Iya, kalau kosor itu kan tidak ada waktu, tidak ada kapan aja. Kodo itu sekalian sholat yang dikerjakan di luar waktu. Maka kapan saja yang penting tidak boleh ditunda. Begitu ingat langsung dikerjakan. Artinya begitu kita tadi kan kita belum sholat asar gitu ya. Udah berarti begitu di maghrib kita langsung, misalnya kalau ada waktu maghrib ya kita, kalau waktunya masih ada maka asar dulu baru maghrib. Tapi kalau bimbang maghrib juga lewat maka didahulukan maghrib, baru kita nyusul kodok yang asar. Gitu. Bukan ketemu asar dengan asar gitu ya? Enggak ya? Enggak. Kodok itu kan ini, orang banyak memahami mengkodok subuh atau waktu subuh, mengkodok maghrib harus itu bukan begitu. Mengkodok itu langsung ketika ingat. Nabi aja mengkodok subuh ketika matahari terbit jam 9 Nabi mengkodok. Nabi pernah kesiangan bersama sahabat, kesiangan dalam perjalanan. Mereka baru bangun ketika kena sengatan sinar matahari. Jam berapa itu matahari terbit? Jam 9.10 baru terbit. Nabi baru bangun dan Nabi sholat subuh. Jadi nggak nunggu subuh besok, langsung dikodok ketika itu. Yang namanya kodok sekalian dia tidak terikat waktu. Ya, jadi kapan saja yang penting secepatnya. Semakin cepat kita tunaikan yang terutama itu semakin baik. Ya. Kemudian musafir, ya, ada waktu sholatnya tamam, tapi apakah boleh qasar? Ya, kalau dia musafir tadi sifatnya pilihannya. Kita
memilih di antara 3 pendapat itu. Kalau Hanafi wajib, kalau Maliki sunnah, kalau Syafi'i ya pilihan aja. Artinya kalau memang kita merasa ingin pengen yang ringan, walaupun kita bisa tamam, tapi kita ngambil boleh, nggak ada masalah dan tidak berdosa, gitu ya. Jadi lebih kepada rukhsah ataupun keringan yang Allah berikan. Jamak qasar di rumah. Kalau jumhur nggak boleh. Mayoritas 4 madhab ya, bahkan dikatakan hampir semua 4 madhab mengatakan tidak boleh menjamak mengqasar di rumah kita, karena kita belum musafir, gitu ya. Nah, jadi Ustaz, kalau begitu pendapat yang beredar di Jawa Barat itu kan ada pendapat ormas tertentu, saya tidak sebutkan, itu memang di luar pendapat 4 madhab, gitu ya. Dan itu ya memang tanggung jawabnya ya ormas yang bersangkutan kepada Allah, gitu ya. Hanya memang ya pendapat itu kita lihat dia tidak diakomodir pada 4 madhab ya. Ada pendapatnya pada di luar 4 madhab yang memang madhab yang tidak direkomendasikan. Tapi kita bagaimanapun karena hidup di masyarakat yang majemuk ya kita harus menghargai itu. Dan saya juga banyak teman-teman guru-guru saya begitu ya. Di rumah dia masih jamak kosong. Loh, belum berangkat. Mau musafir 3 hari gitu. Masih di rumah itu ya. Nah, ini kalau madhab dia harus meninggalkan kampungnya, baru boleh jamak qasar di perjalanan. Begitu pulang. Jadi tidak boleh jamak qasar di rumah, gitu ya. Dan ini juga merupakan pendapat Majelis Ulama Indonesia ya, dan juga Komisi Fatwa Ulama Dunia, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pendapat di luar itu ya kita tetap menghargai dan ya toleransi lah, karena itu kan bagaimanapun pertama jawabnya kan personal dan pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, kalau sepertinya kita benar-benar pulang dari perjalanan ya, benar-benar nggak sempat di perjalanan gitu ya. Terus kita melakukan jamak qasar sepertinya sebelum masuk ke rumah di sini gitu Pak, di masjid sini dekat sama rumah itu boleh tidak? Terus kalaupun di rumah itu yang boleh itu jamak ya, tapi nggak boleh qasar itu. Betul. Ya kalau memang masjid itu dekat ke rumah ya jangan. Ya, makanya bela-bela yang minimal di luar komplek rumah kita lah gitu. Itu yang paling aman. Karena kan dia kalau kalimat itu sebelum masuk ke kampung kita. Gitu. Karena kampung itu kan sangat relatif gitu ya. Maka kalau di komplek kita itu kan ya sudah dekat sekali, sudah rumah kita. Maka saya sarankan ya minimal itu di setelah tol paster lah gitu ya. Melipir sebentar masjid mana gitu ya. Yang penting jangan masuk komplek kita gitu. Itu yang lebih aman. Masuk tol lagi. Ya. Nah, jadi baik ketika berangkat atau ketika pulang. Gitu. Kemudian profesi orang yang banyak di perjalanan. Jadi sama sekali. Jadi intinya memang jamak itu boleh dilakukan tapi tidak boleh seumur hidup. Dan itu kan ya mungkin boleh jadi ada orang yang bekerja 5 hari seminggu gitu ya, atau jamak gitu ya, maka dia harus mencoba berpikir bagaimana agar tidak jamak setiap hari gitu. Ya mungkin hanya seminggu sekali atau 2 kali seminggu gitu ya. Intinya kan dalam bab ini kita harus berupaya mengkondisikan perjalanan kita gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau dalam kondisi kesulitan kan Allah Maha tahu gitu ya. Artinya jangan sampai kita ada kemudahan, justru kita memudah-mudahkan gitu. Nah, jadi kalau memang kita kesulitan ya boleh jadi kan orang begini, apa standarnya gitu. Standarnya orang itu boleh jamak atau tidak itu kan sangat relatif sekali gitu. Maka dikembalikan kepada yang bersangkutan. Prinsipnya adalah bahwa kita dibolehkan jamak asal tidak seumur hidup. Artinya boleh jadi ada orang yang butuh 4 kali seminggu jamak. Kan nggak bisa juga kita, karena kalau dia tidak melakukan dia kesulitan di pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Dan itu kan kondisi hanya dia dan Allah yang tahu gitu. Maka dalam hal ini ya kita itu berupaya untuk jujur aja kepada Allah. Kita berupaya semaksimal mungkin mengkondisikan perjalanan agar tidak jamak setiap hari. Tapi kalau memang terdesak boleh, nggak ada masalah ya. Karena memang ada beberapa hadis Nabi bahkan pernah menjamak mengqasar sholat tanpa uzur. Ini kata ulama, walaupun dia keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi ya,
Tapi kepada umat beliau pastikan ada uzur, ya. Uzur itu kan jangan dibayangkan orang yang sakit-sakitan, itu nggak begitu. Uzur itu pokoknya kesulitan, kepayahan, kecapean itu uzur namanya. Nah, kita jujur di Allah, memang saya sulit kalau harus sholat jam sekarang gitu, ya. Nah, jadi ya kita boleh mengambil rukhsah untuk jamak. Yang penting dia tidak sepanjang hidup kita menjamak. Gitu kan? Ya. Maka masih ada sholat. Ya. Bagaimana tipsnya misalkan di rest area, kita kan sering misalkan perjalanan Bandung Jakarta gitu ya. Di rest area tuh orang tuh semua pada banyak pendatang gitu. Yeah. Ada yang sudah berjamaah, kemudian ada yang bikin jamaah baru, dan kata kita ini sholat apa nih yang jamaah yang ini gitu. Kita sendiri punya kepentingan, kita mau sholat zuhur asar misalnya gitu. Kita dengan keluarga kita yang satu mobil, kita gimana baiknya ikut ke yang sudah ada tanpa mengetahui itu sholat apa nih gitu, dan qashar atau jamaahnya kita nggak tahu. Benar, kita bikin jamaah sendiri lah karena kita punya hajat sendiri gitu ya. Jamaah bikin lagi, jamaah lagi. Nah kemudian saat kita lagi sholat juga itu ada yang ikut ke kita gitu kan. Padahal kita lagi sholat misalkan zuhur udah 2 rakaat, kemudian asar. Mereka tuh yang misalkan datang tuh misalkan pingin tam atau gimana, jadi loh ini baru 2 rakaat udah salah, jadi wah dia kondisinya tuh rada kacau lah gitu. Itu gimana sebaiknya dalam kondisi seperti itu? Enggak masalah. Masalah utamanya ini Pak, kalau misalkan kita yang tadi Pak, kita kerja 5 hari atau di luar gitu ya, biar berlebih. Terus utamanya itu berjamaahnya atau qasharnya. Apakah lebih baik berjamaahnya misalkan dekat dengan masjid ataupun qasharnya yang diutamakan? Bisa jelas. Misalkan kita kerja di kabar mukim gitu. Ketika kita kerja itu apakah utamanya itu surat berjamaah atau qasharnya yang tadi disebutkan qasharnya tadi? Apakah mengejar ke berjamaahnya dengan dia musafir. Oke. Tapi atau qasharnya yang di Oke. Ya, jamaah atau qashar gitu ya. Ya, yang pertama sholat di rest area ya. Sekalian pertama di sholat di rest area ini memang betul banyak yang tidak paham ya. Pertama, bahwa ketika ada satu jamaah di satu masjid gitu ya, masjidnya dapat terlihat gitu ya, bisa terlihat oleh mata gitu ya. Beda kalau Masjidil Haram yang sangat luas gitu ya. Kalau dia dapat dilihat, maka tidak boleh ada jamaah baru. Tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu waktu. Itu kalau di Arab biasanya ada petugasnya, ya, terutama yang dapat terjangkau gitu ya. Itu kadang ada yang sampai keras juga disuruh dibubarin sama DKM-nya. Jadi tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu waktu, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah karena di rest area itu ya orang bebas gitu ya, jadi tidak ada aturan dan tidak ada ketentuan apapun gitu. Maka yang perlu kita lakukan pertama, kalau kita memang bawa rombongan gitu ya, kita lihat dulu di masjid sedang ada jemaah atau tidak. Kalau sedang ada, maka kita kalau bisa mengkondisikan wudhunya bareng-bareng, maka bareng-bareng bergabungnya, gitu ya. Artinya kita bergabung dengan sholat yang ada dengan niat kita. Kalau kita memang nggak tahu, kalau kita tahu dia sedang sholat zuhur, berarti kan kita ya tinggal lihat jam gitu ya. Kalau dia kan banyaklah tanda-tanda gitu ya. Kalau dia ada di depan pas di waktu jam sholat zuhur, berarti mereka sedang sholat zuhur. Berarti kita bergabung dengan mereka zuhur. Nanti tinggal jamak qashar ditambah dengan 2 asar gitu ya, 2 rakaat asar gitu. Nah ini kalau misalnya kita tahu gitu ya. Nah persoalannya mungkin bagaimana kalau kita juga mau melihat ada jamaah yang lain tapi bukan di depan, mungkin di pinggir. Ini kayaknya memang musafir biasa gitu ya. Nah ini kita juga tetap dengan kita disunahkan tetap bergabung bersama dengan jamaah yang ada. Dia dengan niat dia, kita dengan niat kita. Gitu. Jadi tidak perlu kita nanya kan sedang sholat apa, nggak perlu gitu. Kan dia sedang sholat kan, nggak niatnya gitu ya. Jadi kita dengan niat kita aja. Kalaupun dia sedang sholat zuhur atau sedang sholat asar nggak ada masalah. Yang penting kita dengan niat kita. Kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu beda ya. Kalau kita nggak tahu, maka contoh gini, kita ketemu ada orang yang sedang sholat ba'diyah
ba'diyah zuhur di masjid. Kita musafir, kita berjamaah kepada dia, sah nggak? Sah dengan niat kita. Dia menyempurnakan sholat sunnahnya, kita menyempurnakan sholat fardu kita sesuai dengan niat kita. Kalau kita niatnya maghrib berarti 3 rakaat. Kalau niatnya jamaah qashar berarti 2 zuhur 2 asar. Gitu. Jadi tetap dengan niat kita masing-masing kalau kita nggak tahu. Nah ini kalau kita memilih untuk bergabung gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dilihat sudah ada yang selesai gitu ya, maka kita diberi pilihan menunggu mereka selesai atau langsung bergabung. Jadi memang ya lebih aman sambil nunggu keluarga. Kalau rame ya kita nunggu semuanya berkumpul baru kita bareng-bareng jamaahnya. Itu lebih utama. Itu kalau misalnya masjidnya memang dapat terjangkau lah. Tapi kalau sangat luas kan mungkin kita harus ke ujung sana kan. Kalau beberapa masjid yang terlalu besar gitu ya, kayak seperti ya kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di beberapa kota-kota besar itu kan ada yang besar sekali ya. Maka kalau memang kesulitan, selama dia tidak tidak dilakukan di sholat yang pertama, artinya di waktu zuhur di waktu sholat yang utama itu boleh. Jadi contoh begini, orang sedang sholat zuhur, ini memang sholat rawatib di masjid, itu nggak boleh kita bikin jamaah baru. Tapi kalau ada orang musafir yang sedang bikin jamaah, tapi karena sangat luas dan sangat besar gitu ya, boleh kita bikin jamaah boleh. Gitu. Yang penting dia bukan sholat yang utama. Kalau memang kita perlu bikin jamaah yang baru. Nah, ini opsi, beberapa pilihan kalau seandainya harus bikin jamaah yang baru. Gitu. Kemudian yang kedua, yang lebih utama itu jamak qasornya atau jamaahnya, gitu ya. Ya kalau bisa kita ambil semuanya berjamaah dan sesuai dengan dengan kemampuan kita. Sholat berjamaah karena kita qashar berarti kan zuhur kita dapat 4, kemudian kalau memang dia sedang kita bergabung sama yang mukim gitu ya, atau kalau kita berjamaah dengan sama musafir, nah itu lebih enak. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2, dapat pahala berjamaah dan dapat pahala qasharnya gitu. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa kedua-duanya, kita pilih salah satu aja. Jadi tidak ada yang lebih afdal, bergantung kepada kemudahan kita. Gitu. Enggak, masih ada. Oke, ibu dulu kali ya. Benarkah sholat maghrib tidak bisa diqashar karena jumlah rakaatnya kurang? Ya, betul ibu. Ya, jadi memang sepakat para ulama berdasarkan hadis Nabi, maka yang tidak boleh diqashar itu maghrib dan subuh. Jadi tidak jadi 1,5 dan tidak jadi 1 gitu ya. Dulu saya juga begitu ketika SD gitu ya, berpikir kan zuhur boleh jadi 2, berarti kalau maghrib jadi 1,5 ini. Pernah berpikir begitu. Tapi tidak, ini nggak boleh. Ya, itu berdasarkan arahan Nabi. Jadi kata Nabi yang boleh diqashar itu hanya zuhur, asar dan isya. Jadi subuh serta maghrib tidak boleh diqashar. Maka ini Ustaz untuk yang tadi untuk yang syarat qashar yang 89 kilo atau yang keluar lewat dari keluar kota itu yang penekanannya yang mana? Contoh misalkan Grab, supir Grab mungkin orang Bandung gitu kan, terus ke Cimahi kan, dia mungkin keluar lokasi tempat tinggalnya tapi dia keluar tapi belum 89 km gitu, atau kita rapat di Padalarang juga gitu ya, apakah kita qashar atau seperti apa? Kemudian yang kedua terkait mungkin misalkan ada mahasiswa atau orang yang kerja di luar kota gitu. Nah ini yang kategori kalau misalkan mahasiswa tersebut pulang ke kampung halamannya, misalkan ke Tasik atau kemana, ke rumah orang tuanya, itu hitungannya gimana ya? Atau yang kerja di luar kota gitu ya, yang misalkan sepekan di kota Surabaya, kembali lagi ke sini, aturan qasharnya seperti apa? Ya baik, pertama tadi ya, jadi kita perlu bedakan jarak boleh jamak dan qashar dan kapan kita memulai qashar. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, pertama jarak minimal yang kita boleh jamak qashar kata ulama 89 km. Artinya kalau memang kita akan safar jaraknya minimal segitu, berarti kita udah boleh jamak qashar. Kalau safar kita tidak masuk di kategori itu, maka kita boleh tidak memenuhi persyaratan qashar. Boleh jamak mungkin tapi nggak boleh qashar karena kita bukan musafir.
karena kurang jarak tempuh yang bakal dia lakukan itu 89 km. Jadi jarak kita ke tempat tujuan gitu ya. Jadi tidak dihitung bolak-baliknya gitu ya. Tapi tempat kita ke tempat tujuan itu minimal 89 km. Nah, itu kita sudah boleh menjamak. Jadi ketika kita hitung aja, saya ke tempat tujuan ini apakah ini satu tujuan ataupun mungkin ada beberapa tujuan, yang penting totalnya apakah mencapai 89 km atau tidak. Kalau mencapai, kita sudah punya izin untuk menjamak mengqashar salat. Itu satu. Yang kedua, kapan kita mulai mengqasharnya? Itu tadi setelah kita meninggalkan kampung kita. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita tadi diperkirakan ya mungkin ngambil kilometer berapa? Nah, itu kan berapa kilometer kalau dari pasar berapa? 8 ya. Nah, berarti ya kalau 8 itu ya kalau memang kita sudah mulai kesulitan, sudah boleh menjamak mengqashar di situ. Belum 89 kilo. Kenapa? Belum 89 kilo. Iya kan dia bakal menempuh jarak itu kan? Kalau pada larang aja kan kurang dari 98. Jadi gini, pertama kita perlu pahami. Jadi satu, ada jarak kita boleh menjamak mengqashar salat. Satu gitu ya. Yang kedua, kapan kita mulai mengqasharnya? Kalau jarak kita kan kita bakal ke Jakarta gitu ya. Tapi kita kan mungkin boleh jadi tidak langsung berangkatnya gitu. Artinya kalau kita sudah estimasi saya bakal ke Jakarta, saya hari ini berarti boleh menjamak mengqashar salat. Tapi kapan saya boleh menjamak mengqashar salat? Nah, keterangan keduanya adalah setelah kita meninggalkan kampung kita. Nah, kalau kita baru boleh jadi memang ya baru 20 kilo. Tapi kalau sudah dianggap meninggalkan kampung dan kita kesulitan, ya kita boleh pakai pendapat itu. Kalau tadi saya katakan pendapat yang paling hati-hati menunggu separuh perjalanan. Berarti 45 kilo dulu. Berarti di kilometer berapa ya? Kilometer berapa? 120 atau kilometer 50 misalnya. TKA 50. Itu begitu. Kalau memang kita pengen ngambil yang hati-hati. Tapi kan saya katakan bahwa setiap orang kan memang berbeda-beda kesulitannya gitu. Jadi intinya dia harus meninggalkan kampungnya dulu. Sudah lewat kampungnya, maka dia sudah boleh menjamak mengqashar salat. Jadi dua hal yang berbeda ya. Boleh tidak seseorang itu menjamak mengqashar salat sementara jarak safarnya tidak bakal nyampe 89 km. Kalau begitu udah nggak boleh jamak qashar dia. Tapi kalau jarak tempuh dia bakal 100 kilo, udah boleh jamak qashar. Nah, perihal kapan dia mulai menjamak itu yang ulama berbeda pendapat gitu. Yang paling hati-hati di pertengahan, artinya kalau 89 dibagi 2 berarti 44,5 km baru dia boleh menjamak mengqashar salat. Yang ringan ya setelah dia meninggalkan kampung halaman. Gitu. Yang penting jangan setelah di komplek aja gitu. Yang kedua, mahasiswa atau orang yang bekerja. Jadi yang penting kalau dia di kampung tempat dia tinggal menetap, maka di situ dia tidak boleh jamak qashar. Dia tidak boleh qashar karena dia bukan musafir di situ. Tapi kalau memang dia tidak mukim, maka boleh. Contoh kayak anak ya yang di pesantren, maka selama dia di pesantren maka dia tidak mukim lagi di rumah. Dia mukim di pesantren. Rumah jadi tempat liburan sementara sampai selesai masa belajarnya. Nah, begitu prinsip. Ya. Set kalau saya punya beberapa rumah gitu misalnya. Ya udah berarti dia lebih berat tugasnya gitu ya. Jadi emang dihitung itu yang penting dia berniat mukim atau tidak. Berniat mukim atau tidak gitu ya. Kan contoh kan kalau tadi kan Imam Syafi'i mengatakan yang penting dia niat. Kalau memang anak itu berniat mukim, artinya bertempat tinggal di rumah selama liburan, berarti dia hanya boleh jamak qashar di perjalanan. Nyampe di rumah udah harus tamam lagi sholatnya. Itu ke pesantren. Jadi dia dihitung sesuai dengan niat. Itu kalau versi Imam Syafi'i. Jadi dihitung sesuai dengan niat. Dia berniat mukim nggak di tempat itu? Kalau dia sudah berniat mukim, maka dia hanya boleh jamak qashar di perjalanan, kemudian nyampe di rumah harus langsung tamam. Tapi kalau dia tidak berniat mukim di tempat itu karena dia bakal balik ke tempat semula, maka maksimal berapa lama? 4 hari 4 malam kalau versi Imam Syafi'i. Atau pakai pendapat yang ringan tadi, pilihannya 5
15 hari, 19 hari atau 20 hari. Gitu. Ya. Jadi dilihat sesuai dengan niat, dilihat pula sesuai dengan dengan rumah mukimnya atau tidak gitu. Masih ada saran? Ya, makan dulu ya. Silakan Kak. Ya. Ya, bisa gini saja. Kalau kita kan mukim di sini nih. Mukim terus kita melakukan azan zuhur terus setelah azan kita sholat sunnah. Ya. Nah, tiba-tiba ada datang tamu misalnya terus melakukan sholat berjamaah. Nah, yang di mukim ini kita melakukan qomat lagi atau kita ikut gitu. Padahal kan yang utamanya yang mukim ya kan. Yang utamanya kan belum qomat gitu kita diajarin. Iya memang ya tidak boleh begitu harusnya. Ya, musafir itu harus menyesuaikan dengan yang mukim. Ya, musafir harus menyesuaikan dengan yang mukim. Jadi tidak boleh kita kemudian azan, bahkan tidak boleh jadi imam di tempat yang sudah ada imam tetapnya, kecuali diizinkan. Gitu. Jadi nggak boleh ada sholat yang dilakukan, ada azan yang dilakukan yang tanpa izin orang yang mukim. Gitu. Jadi yang mukim itu melakukan qomat nggak ya? Qomat di speaker gitu, misalnya panggilan qomat atau ikut jamaah ikut berjamaah yang orang yang nggak baru datang yang tamu itu. Iya, artinya kan ini kan kayak sekarang di Batu Rahman gitu ya. Kan sudah azan pertama, kan orang nunggu jam warga datang gitu ya. Tiba-tiba ada yang datang sholat iqomah sendiri gitu ya. Terus mereka udah sholat. Sudah sholat, misalnya tamu dari luar datang terus berjamaah dia di misalnya di sini, nggak di depan atau nggak di ujung gitu. Nah yang mukim ini mau qomat atau mau selesai dulu dia selesai? Iya, sebenarnya boleh langsung iqomah gitu. Cuma kan mungkin etikanya begitu gitu ya. Ya pertama mereka berdosa, itu berdosa ya. Jadi orang yang melakukan sholat di waktu orang sedang mukim sedang persiapan itu berdosa ya, itu berdosa. Jadi penting ya, jadi untuk kita pahami bahwa ketika kita musafir itu harus melihat bahwa di masjid itu ada nggak jadwal yang telah ada jamaah yang sedang persiapan sholat utama itu nggak boleh kita bikin jamaah baru ya. Jadi kalau di Arab ya itu nggak ada urusan, dia akan tetap iqomah dan tetap bikin jamaah. Yang berdosa itu yang baru kan, cuma kan kita kan kalau gitu kan biar tidak ribut gitu ya, biar tidak menjadi fitnah gitu ya. Ya ditunggu dan kalau bisa diingetin Pak, lain kali jangan diulang lagi begini, itu nggak boleh, itu haram dalam Islam, diharamkan sekali, diharamkan melakukan sholat itu di waktu orang sedang menunggu sholat yang utama, itu diharamkan, dilarang, berdosa, gitu. Ya. Jadi tetap sah sholat tapi dia berdosa gitu. Ya. Kalau kita mendapati di suatu masjid kita dalam perjalanan nih, sudah waktu normal, waktu sholat sebenarnya duhur gitu ya. Artinya berarti kita sekarang kita udah diniatkan mau qashar gitu ya. Berarti kita mau nggak mau harus ikut ya, atau kan kita nunggu dulu aja di parkiran itu sampai yang mungkin di sana udah selesai baru kita masuk masjid gitu ya. Apakah seperti itu atau kan tadi nggak boleh kalau sudah sedang berjamaah yang mungkin itu kan kita nggak boleh sholat qashar sendiri walaupun gitu. Sudah diniatkan gitu ya. Apakah kalau kita sudah kita ngerubah niat, kita ikutin di sana jamaah itu jamaah sempurna berarti. Setelah itu kalau kita sudah sempurna sholat duhurnya, nah kita ini asal nggak akan terkejar nih. Apakah kita boleh qashar 2 rakaat atau jamaah 4 rakaat si asar untuk asarnya itu setelah kita mengikuti dengan berjamaah di mungkin. Tapi dia musafir ya? Musafir. Iya boleh, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau gini, semoga tidak salah paham ya. Jadi kita sudah berniat jamaah qashar gitu ya. Kemudian kita belum sholat zuhur kan, belum sholat zuhur ya. Udah kita gabung dengan sholat zuhur mereka. Setelah zuhur 4 ya tinggal nambah 2 asar. Oh boleh 2 asar. Nambah 2 asar boleh. Jadi jamaah qashar itu tidak harus paketnya 2-2, boleh 4-2. Bahkan wajib 4-2, nggak boleh kita 2-2. Kalau kita bermukim kalau kita bermakmum kepada yang mukim. Jadi kalau bapak ibu
makmum kepada yang mukim tetap wajib ikut rokaat orang yang mukim. Itu risikonya. Jadi kita nggak dapat rukhsah. Kalau kita pengen dapat rukhsah, tunggu mereka selesai dulu. Kita cari jamaah yang sama-sama musafir atau sholat sendiri. Dapat dua zuhur, dua asar. Kalau sholat sendiri boleh, mereka sedang sholat berjamaah, kita sholat sendiri. Maksudnya tidak boleh dalam satu waktu. Mereka selesai dulu. Tunggu bentar. Iya, selesai dulu gitu. Ya. Jadi tapi kalau kita bergabung ke mereka ya tinggal sholat zuhur, kemudian ditambah dengan puasa. Jadi utama begitu. Jadi memang tidak istilahnya ya kalau memang kita memang tidak mau mengambil rukhsahnya, maka tunggu mereka selesai dulu zuhurnya, nanti baru kita zuhurnya sendiri dua, atau nunggu jamaah yang lain bareng-bareng dapat jamaah. Jadi dua zuhur, dua asar. Jadi boleh kalau kita Bapak Ibu bermakmum kepada orang yang mukim ya. Jadi ya harus ikut rokaat yang mukim. Ya, ikut zuhur, asar atau maghrib isya. Jadi tetap rokaatnya sama dengan yang mukim, tinggal kita nambah yang kosornya. Jadi kalau kita udah zuhurnya 4, tinggal nambah asar 2. Kalau itu puasa berarti kan lebih baik sama yang berjamaahnya ya kalau gitu. Gimana? Kalau kita seperti tadi, itu kan lebih utama berjamaahnya gitu karena dapat 27. Iya tadi artinya ya tentu pasti artinya kan kita kalau bisa berkumpul semua itu berjamaahnya dan dapat kosornya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan nggak bisa kita dapat semua karena dengan segala keterbatasan gitu. Ya boleh jadi karena sudah selesai jamaahnya atau karena nggak ada orang kan ya tinggal kita sendiri gitu. Jadi ya tinggal menyesuaikan. Masih ada? Mungkin di luar materi sekarang. Kalau kita baca iftitah gitu ya, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah, itu baiknya kita diteruskan atau berhenti mendengarkan imam sudah baca Al-Fatihah. Ya, apakah kita berhenti iftitahnya atau bisa meneruskan? Kedua, mengenai sholat sunnah isyraq yang setelah kita berzikir habis subuh terus sholat isyraq, itu apakah ada dalilnya? Terus kalau sudah kita melakukan sholat isyraq, apa boleh sholat duha lagi atau nggak perlu? Ya. Baik, mungkin itu salah. Tadi mengenai sholat jamaah itu bisa dilakukan ketika sedang mengalami kesulitan, di antaranya sedang sakit. Dan kriterianya sakit yang seperti apa yang bisa melakukan sholat jamaah. Kemudian ketika melakukan sholat jamaah qashar ketika sedang sakit, itu bisa melakukan zikir setelah sholat. Bagaimana rangkaian itu Ustaz? Atau bagaimana? Baik, yang pertama soal imam baca Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, ketika imam baca Al-Fatihah, kita wajib mendengarkan. Gitu ya. Apa dalilnya? Kata Allah, wa idza quri'a Qur'an fa ansitu lahu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran ya, maka dengarkan agar kalian dirahmati, terutama dalam konteks baca Al-Fatihah, gitu ya. Itu terkait dengan imam baca Al-Fatihah. Oleh sebab itu Imam Syafi'i yang mewajibkan siapapun baca Al-Fatihah, baik imam maupun makmum, maka menunggu imam selesai atau gantian bacanya. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika dia menunggu jeda, ada jeda, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitu, tektok. Jadi boleh nunggu sampai imam waladhdallin amin baru kita baca Al-Fatihah. Yang wajib kita dengar itu baca Al-Fatihahnya, adapun surah tidak wajib didengarkan. Maka kata Imam Syafi'i, ketika imam selesai baca Al-Fatihah baru kita ikuti baca Al-Fatihah. Atau opsi yang kedua, ayat per ayat. Jadi begitu imam selesai satu ayat, kita baca satu ayat, jadi gantian gitu, ya. Nah, ini terkait dengan baca Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya ulama juga punya dua pendapat yang lain gitu ya. Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah itu wajib, baik imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah, jahar ataupun sir wajib baca. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik mengatakan tidak wajib kalau dia makmum, karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Mau sir mau jahar nggak baca. Jadi hanya baca Al-Fatihah kata Imam Malik kalau sholat sendiri. Kalau makmum nggak baca apa-apa. Itu Imam Malik.
Imam Ahmad menggabungkan antara pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Syafi'i. Wajib baca kalau sir, zuhur, asar, baru kita baca Al-Fatihah. Kalau maghrib, isya, subuh, kan Imam baca Al-Fatihah kita dengar aja. Nah, ini 3 pendapat ulama terkait dengan baca Al-Fatihah. Gitu, ya. Nah, jadi kalau Imam baca Al-Fatihah kita wajib dengar. Gitu, wajib dengar. Kan? Kemudian yang kedua, dalil sholat isyraq ada, dalil sahih. Ya, kata Nabi, tidak ada seorang pun sholat subuh berjamaah kemudian dia tetap ada di masjid sampai matahari terbit, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, dia mendapatkan pahala sholat pahala umroh tamah sempurna pahalanya dalam hadis lain yang lain kata Nabi pahala haji dan umroh gitu. Jadi bagi yang belum kesempatan haji umroh berarti bisa umroh tiap hari, haji tiap hari. Nah, itu dari segi pahala gitu ya. Kemudian kalau dia sudah sholat syuruk apakah boleh duha? Jadi Bapak Ibu sekalian, syuruk itu sebenarnya duha yang diawalkan. Dan duha itu kata para ulama tidak ada batasnya. Yang penting dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau kita udah duha 2 rakaat, maka nanti mau ditambah lagi 4 rakaat silakan. Yang penting dalam hadis lain Nabi mengatakan kalau bisa jangan tinggalkan 4 rakaat duha. Ya. Isyraq itu artinya apa? Artinya ketika matahari sudah mulai terbit atau terang. Kalau duha ketika matahari sudah terang benderang. Jadi lebih siang. Jadi syuruk itu sebenarnya bagian dari duha. Kan kita kan tidak boleh sholat dari mulai ba'da subuh sampai matahari naik setinggi galak atau setinggi tombak. Ketika sudah naik setinggi galak itu mulai masuk waktu syuruk. Nah itu duha yang diawalkan. Jadi syuruk itu waktu duha yang paling awal. Sampai kapan? Sampai ya menjelang zawal. Berarti kalau sekarang zuhur itu jam 11 berapa ya? 11.37 gitu ya. Berarti ya sekitar jam 10.45 itu waktu terakhir duha. Nah, kita boleh sholat sampai jam 10.30 atau 10.45. Gitu. Kalau untuk niat sholatnya sholat isyraq atau sholat duha? Untuk yang di awal. Ya boleh keduanya, nggak ada masalah. Dia hanya istilah saja. Hanya istilah saja. Jadi kan sekalian nama-nama sholat sunnah ini kan dia sebenarnya ijtihad para ulama. Kadangkala Nabi yang memberi nama, kadangkala diberi nama sesuai dengan momennya. Contoh sholat misalnya sholat duha tadi gitu ya. Itu kan dikatakan bahwa Nabi menyebut sholat ketika matahari telah tinggi. Syuruk itu ketika matahari baru terbit. Gitu ya. Kemudian apalagi sholat tahiyatul masjid gitu ya, itu sholat dalam rangka menghormati masjid. Jadi Nabi sebenarnya tidak dalam rangka memberi nama, tapi hanya menyebut momennya. Ulama yang menyimpulkan namanya sholat tahiyatul masjid, namanya sholat qobliyah, sholat ba'diyah gitu. Bahkan Nabi mengatakan Nabi tidak secara verbal menyebut qobliyah atau ba'diyah. Nabi hanya menyebut sholatnya 2 rakaat sebelum atau setelah. Jadi istilah qobliyah ba'diyah sampai yang menyimpulkan, ulama yang menyimpulkan dengan menggunakan istilah-istilah yang Nabi gunakan. Selanjutnya tadi ya sholat jamak bagi yang sakit gitu ya. Ya intinya Ibu kita yang nanya apakah kita mampu sholat seperti biasa? Kalau mampu sholat seperti biasa, pahalanya pasti lebih besar. Nabi bersabda al-ajru biqadri masyaqqati, pahala itu ditetapkan berdasarkan dengan tingkat kesulitannya. Semakin kepayahan dia sholat, semakin besar pahalanya. Ya, contoh orang yang sedang ada masalah lututnya, dia tetap berusaha berdiri, itu lebih besar pahalanya walaupun dia boleh duduk sholatnya. Jadi beda pahala antara orang yang sholat tetap berdiri walaupun dalam kondisi yang sedang sakit dengan yang memilih duduk. Gitu. Ya. Nah, jadi secara fikih kalau memang dia kesulitan dan kepayahan, dia udah boleh jamak ya. Udah boleh jamak. Dan dia ya jujur aja memang saya kesulitan ini kalau mohon maaf ya kalau ada yang mungkin beser terus-terusan gitu ya atau yang mencret itu kan susah itu ya. Jadi maka dia boleh jamak. Boleh jamak qashar gitu. Ya, boleh jamak gitu ya. Artinya jamak tanpa qashar. Dan kalaupun dia tetap memaksa sholat tamam ya tepat pada waktunya, ya juga kalau dia mampu walaupun dengan kesulitan gitu ya, itu boleh juga dan ya pahalanya justru lebih besar gitu.
Kemudian zikir ketika jamak qashar ya, zikir kita tetap seperti mana biasa. Artinya kalau yang tadi setiap waktu, berarti yang ini dikumpulkan gitu ya. Intinya Bapak Ibu sekalian ya, kita tetap berharap zikir atau wirid yang kita lakukan tetap berjalan seperti mana biasa. Kalaupun mungkin tidak bisa tertunaikan semuanya, insya Allah tetap berpahala. Yang penting kita ada kesungguhan. Kan dalam hadis Bukhari itu kan kata Nabi, idza safaral abdu aw marida kutiba mithla ma ya'malu muqiman sahihan. Hadis sahih gitu ya. Jadi kata Nabi, kalau ada orang yang sedang musafir atau orang yang sedang sakit, dia terpaksa meninggalkan banyak amal solehnya yang biasa dia lakukan, tetap tertulis pahalanya. Nah, itu bahagianya gitu ya. Itu hebatnya orang yang punya banyak amal soleh. Jadi ketika dia terhalang, sakit atau musafir, tetap ditulis pahalanya. Kan mengapa musafir tidak disyariatkan sholat qobliyah ba'diyah? Karena tetap ditulis pahalanya. Kalau memang dia biasa melakukannya ya. Kalau yang nggak pernah ya jangan harap. Yang biasa melakukan tetap dapat, tetap ditulis pahalanya. Sama tuh yang biasa tahajud, yang biasa duha, yang biasa maksurat gitu ya, tetap ditulis pahalanya. Kalau dia sedang sakit atau sedang musafir dan tidak mampu melakukannya. Artinya kalau dia tetap memaksakan diri untuk bisa tetap berzikir, walaupun dalam kondisi kepayahan, kalau yang bawa bayi atau bawa peralatan atau bawa barang-barang gitu ya, nah itu berarti lebih besar pahalanya. Gitu. Satu sisi pahala yang biasa dia dapat tetap dia dapat, ditambah lagi dengan apa yang dia upayakan. Gitu. Ya. Itu Bapak sekalian diantara mengapa memang qashar itu diberikan Allah untuk musafir, karena sebagai ya privilege lah kepada orang musafir atas kesulitan yang mereka alami. Masih ada? Tidak. Saya pernah mendengar ungkapan tidak boleh mencampur adukan mazhab, itu sejauh apa sih? Baik Bapak Ibu sekalian, mencampur mazhab itu pertama bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, Bapak Ibu, kita selama ini sholat tahu gak itu? Bahwa kita boleh jadi mencampur mazhab. Banyak. Bahkan dalam zakat fitrah, saya pernah ceritakan, mencampur mazhab itu. Bagaimana mencampur mazhab dalam zakat fitrah? Ketika Bapak Ibu bayar zakat fitrah pakai uang 2,5 kg, itu mencampur mazhab. Karena kalau mau konsisten berarti harus 2,5 kg bayar pakai beras, nggak boleh pakai uang. Yang bayar pakai uang nilainya harus 3,8 kg. Berarti kalau harga beras 20.000, berarti harus kalau beras 20.000 itu 38 itu berapa gitu. Berarti sekitar 65 atau 70.000 ya. Berarti yang bayar zakat fitrah harus 70.000. Tapi MUI memfatwakan bayar pakai uang boleh 50.000. Pertimbangannya 2,5 kg. Itu mencampur. Ya, jadi kan dalam zakat fitrah itu kan harusnya ada dua pendapat. Pertama, harus dengan beras, beratnya 2,5 kg. Kedua, boleh pakai uang. Ini pendapat siapa? Kalau yang pertama itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik. Itu 2,5 kg harus pakai beras. Ya, tidak boleh yang lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pendapat Abu Hanifah. Boleh pakai uang, tapi zakat fitrah dalam timbangan Abu Hanifah itu 3,8 kg, bukan 2,5 kg. Artinya, kalau kita mau bayar pakai uang, harusnya bayarnya 70.000, bukan yang 50.000. Artinya, fatwa yang dipakai di Indonesia, kita pakai fatwa talfiq, menggabungkan mazhab. Kata ulama, itu diperbolehkan bagi orang yang tidak tahu, bagi masyarakat. Bahkan diperbolehkan bagi orang yang tahu dalam rangka memberikan kemudahan. Yang penting, yang mengeluarkan fatwa itu lembaga yang otoritatif, bukan orang yang nggak jelas ilmuannya gitu ya, ngomong itu nggak boleh. Harus orang yang otoritatif. Gitu ya. Karena waktu sekalian, sebenarnya mazhab-mazhab yang ada itu dia bukan bukan seperti agama baru, tidak. Artinya dianggap murtad kalau kita menggabungkan, atau misalnya kan beda ya menggabungkan antara
ibadah Kristen, Yahudi dengan Islam kan nggak boleh gitu. Ya, tapi dalam fikih maka dia bukan agama, dia lebih kepada kemudahan, gitu ya. Jadi dulu larangan itu sebenarnya menghindarkan agar orang tidak bermain-main dalam bab agama. Saya pernah ceritakan tentang menikah itu. Kan menikah itu kan ketika menggabungkan mazhab tujuannya mempermainkan agama. Kalau dia tujuannya mencari mudah, boleh kata para ulama. Itu fatwa Syekh Basweini. Ini selevel makomnya dengan ulama yang baru wafat. Syekh Qaradawi itu satu level mereka. Ya, jadi kata beliau bahwa memilih orang awam boleh memilih pendapat yang paling mudah di antara pendapat yang ada. Tidak wajib mereka harus pegang satu mazhab saja. Contoh begini, hari ini dia pakai pendapat ini, besok dia pakai pendapat yang lain. Itu boleh, selama tujuannya mencari yang mudah. Karena memang agama itu tujuannya untuk memudahkan, bukan mempersulit. Yang penting fatwa itu ada dasarnya, ada sandarannya. Yang nggak boleh itu ngarang. Nah itu yang nggak boleh. Gitu, ya. Jadi misalnya fatwa-fatwa yang haram itu ya banyak yang ngawur, yang memang tidak punya sandaran. Gitu. Nah termasuk ketika mengatakan bahwa umat Islam harus satu mazhab itu ngarang. Itu ngarang. Karena tidak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban. Jadi, karena kan mazhab itu dalam rangka memberikan kemudahan saja. Cukup ya? Pernah dengar ini yang Syiah itu kan dia 3 waktu sholat itu. Katanya dia bukan 3 waktu, 5 waktu juga, cuman digabungkan antara yang subuh satu, kemudian zuhur dan asar jadi satu lagi, kemudian maghrib dan isya aja 3 waktu supaya sebenarnya masih tetap 5 waktu kata orang Syiah. Apakah seperti itu? Ya kalau kita bicara penyimpangan banyak ya, penyimpangan Syiah itu ya jangankan bab sholat, bab akidahnya mereka sudah menyimpang. Ya, bab Syiah itu kan, Syiah itu sekalian memang ada banyak mazhabnya gitu ya. Ada Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah yang masih bagus ya, seperti di Yaman itu masih ada, tapi jumlah sedikit sekali. Mayoritas Syiah hari ini itu Syiah yang Rafidhah, ya, Syiah yang memang sangat menyimpang dengan Islam. Jadi jangankan kita bicara penyimpangan dalam sholat, dalam puasa, dalam toharoh, dalam bab tauhid aja mereka udah menyimpang. Mereka meyakini Ali itu tidak semata-mata mulia, tapi Tuhan. Ali itu jelmaan Allah, jelmaan Tuhan. Itu Syiah sekarang. Nah, jadi jangan bicara sholat, bicara bab akidah aja mereka udah menyimpang. Gitu. Ya, nah, jadi bagi mereka Ali itu tidak semata-mata nabi, tidak semata-mata orang mulia, tapi Tuhan. Itu bayangkan. Jadi itu sudah sampai ke level itu Syiah hari ini. Makanya memang ya nggak bisa digabungkan antara Syiah dengan Ahlussunnah karena sudah berbeda akidahnya. Makanya dikatakan ya Syiah hari ini sudah bukan lagi mazhab. Dulu dianggap mazhab ya, karena memang ada perbedaan yang tidak prinsipil. Kalau sekarang sudah bukan mazhab lagi, sudah agama sendiri. Karena mereka meyakini bahwa Ali tidak semata-mata sahabat Nabi yang mulia, tapi sudah sebagai Tuhan. Dulu dia bertahap ya, kan awalnya kan dianggap mulia Ali itu, lebih mulia dari sahabat yang lain. Naik level sebagai Nabi. Nah, jadi ceritanya di Gua Hiro itu tidak hanya Nabi, tapi ada Nabi Muhammad, ada Jibril, ada Ja'far. Nah, jadi cerita orang Syiah ya. Jadi ada di kitab-kitab mereka, gitu ya. Jadi ketika Jibril turun mau memberikan wahyu kepada Ali, kata mereka Muhammad merebutnya dari tangan Jibril. Jadi kayak kayak main bola gitu ya. Jadi Jibril mau ngasih wahyu kepada Ali, tiba-tiba direbut oleh Muhammad wahyu tadi, maka Nabi Muhammad yang jadi nabi. Nah, itu itu di antara cerita mereka khulafatnya. Nah, itu jadi level kedua jadi nabi. Level yang ketiga jadi Tuhan. Jadi Ali itulah yang menciptakan Muhammad, Allah yang menciptakan manusia, bahkan Ali belum mati. Ali itu tinggal di awan. Ya. Saya pernah menyampaikan berseri juga kajian tentang Syiah ini, itu banyak yang tidak tahu gitu ya. Ini terutama ya hari ini ya, terutama kan Jawa Barat ya, ini terutama yang gencar juga gerakan Syiahnya. Termasuk mungkin hari Asyuronya gitu ya, beberapa kali kan sudah coba diredam ya, tapi tetap aja gejolak itu masih ada gitu ya. Hati-hati sekalian karena Syiah ini ya dia bergerak juga tidak semata-mata di perkampungan, bahkan di kampus-kampus ya. Saya banyak juga ngelola beberapa pengajian mahasiswa, termasuk istri saya juga itu yang masih mahasiswi, nah itu yang sudah
nikahnya sudah 10 kali, 12 kali nikahnya gitu ya. Udah biasa begitu ya. Jadi dulu kita berpikir mungkin masyarakat yang agak terbelakang gitu ya, mungkin yang kurang, ini enggak, ini mahasiswi gitu. Artinya memang berpendidikan lah gitu. Itu masih banyak yang percayakan di antara praktek Syiah ini kan ya nikah mut'ah itu. Nikah kontrak ya, hanya 1 bulan, 2 bulan itu banyak terjadi ya. Itu istilah itu membina beberapa mantan atau ya mantan apa sebenarnya mahasiswi yang dulu pernah di Syiah itu sudah umur baru 25 tahun tapi sudah pernah punya suami 10 orang gitu. Udah ganti ya, tiap semester tukar suami itu gitu. Karena memang fatwa mereka nikah itu halal. Padahal kan sepakat Ahlussunnah nikah itu diharamkan. Nikah kontrak istilahnya itu. Ya sama seperti zina aja lah. Ya, jadi zina yang coba diformalkan, dilegalkan itu diharamkan. Sepakat para ulama itu diharamkan. Ini bahaya, maka perlu kita bentengi keluarga kita, terutama anak-anak perempuan ya. Jangan sampai nanti anak perempuan kita itu nikahnya dengan banyak suami gitu. Baik sekalian, demikian penjelasan untuk pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah ketemu lagi di kajian yang akan datang. Astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.